Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silva Silviana, NPM 223507095. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Sistem Perwakilan Politik oleh dosen pengampu Bapak Hendra Gunawan SIP MSI. Video ini berisikan tentang laporan hasil wawancara bersama anggota DPRD Kota Tasikmalaya, yakni Bapak Dede Muhammad Muharam. Pada saat wawancara, kami menanyakan beberapa pertanyaan. Dengan itu, beliau menceritakan dari mulai beliau menjadi anggota DPR sampai menjadi sekarang sebagai Ketua Komisi di DPRD Kota Tasikmalaya. Selesai SMA di tahun 1982, setelah itu beliau langsung berjualan di pasar karena faktor ekonomi yang tidak memungkinkan untuk berkuliah. Lalu aktif di PII atau Pelajar Islam Indonesia. Lalu beliau terjun ke masyarakat dimulai dengan mengajar ngaji anak-anak dari mulai anak-anak SD sampai SMP. Setelah itu pada tahun 1997 sampai 1998 yang dimana masa itu pasca reformasi, beliau mendapat peluang untuk terjun ke partai politik menjadi deklarator Partai Keadilan atau PKS di Tasikmalaya. Lalu di tahun 2009 beliau ditugaskan oleh partai untuk mencalonkan, lalu jadilah sampai sekarang sudah menjalani selama 3 periode. PKS sendiri didirikan dengan azas Islam. Tentu saja yang diinternalisasikan dalam partai PKS ini adalah tentang nilai-nilai keislaman itu sendiri, karena Islam sebagai agama rahmatul lil alamin, sehingga partai PKS memiliki visi partai politik, diantaranya ada 4 visi PKS. Beliau memposisikan diri sebagai pembantu masyarakat, sehingga mindset yang dibangun adalah melayani masyarakat. Dan sebagai orang yang sudah diberi fasilitas oleh negara dan mendapat gaji yang didapat dari masyarakat, tentu menjadikan beliau menjadi seseorang yang harus mau dikritik tanpa terbawa perasaan. Jadi beliau menghadapi berbagai persoalan dengan terbuka. Beliau memiliki 3 fungsi, yakni legislasi, budgeting, dan controlling. Sehingga ketika membuat kebijakan tentu saja harus mendengarkan dan melibatkan aspirasi dari masyarakat agar komprehensif dan 2 arah, serta bersifat bottom up. Beliau menganggap penolakan masyarakat itu sebagai aspirasi, dan beliau akan mengikuti masyarakat selama hal itu masih logis dan rasional. Oleh karena itu, untuk apa membuat kebijakan dengan cara memaksakan kehendak masyarakat, karena hal itu tidak akan berjalan dengan baik. Jawabannya itu, demo itu merupakan suatu hak dan memang sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar. Jadi demo bukan suatu wujud dari kegagalan DPR, karena yang namanya kebijakan itu akan selalu melahirkan pro dan kontra di dalamnya, yang artinya dalam hal demo itu merupakan hal biasa dan wajar. Beliau menjelaskan hal tersebut merupakan kewajiban bersama, terutama yang 45 anggota dewan itu mempunyai kewajiban untuk mensosialisasikan, dan terlebih itu juga support dari praksi dan inisiatif diri sendiri itu tidak bisa dipisahkan, karena tidak akan sampai ke masyarakat kalau mereka tidak bergerak. Beliau sendiri menggunakan konsep kolaborasi, sehingga kesimpulannya dari hasil wawancara bersama Bapak Dede sebagai Ketua Komisi 4 DPRD Kota Tasikmalaya, yakni menekankan bahwa Partai PKS berpihak kepada rakyat. Selain itu, beliau menjelaskan juga di mana suatu negara itu membutuhkan peran agama dan kekuasaan, karena jika negara
mempunyai kekuasaan tanpa agama, maka akan korupsi dan penuh kebohongan. Dan jika adanya agama tanpa kekuasaan, maka akan terjadi kehancuran. Narasumber kami menggunakan teori perwakilan mandat representatif serta jenis perwakilan delegate, yang mana itu berarti saat membuat kebijakan, beliau mendengarkan aspirasi-aspirasi dari masyarakat untuk memahami serta mencari jalan keluarnya. Dalam rangka mandat representatif, para wakil dipercaya untuk menjalankan tugas mereka dengan itikat baik dan mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Mereka harus memberikan laporan dan mempertanggungjawabkan kepada pemilih mereka tentang tindakan dan keputusan yang mereka ambil. Jika para wakil tidak memenuhi harapan pemilih mereka atau melanggar kepercayaan yang diberikan kepada mereka, maka pemilih memiliki kemungkinan untuk tidak memilih mereka kembali di pemilihan berikutnya. Lalu, para wakil delegate diharapkan untuk selalu mendengarkan masukan dari pemilih, melakukan konsultasi dengan konstituennya, dan berinteraksi secara aktif dengan masyarakat. Mereka akan mempertimbangkan preferensi pemilih dalam pengambilan keputusan politik, dan tindakan mereka didorong oleh mandat pemilih yang memilih mereka ke dalam jabatan mereka.